Jumpa kembali di MTD Journey Expression of Life. Pagi ini saya mau coba sharingkan teman-teman dengan temanya hidup berkenan bagi Tuhan adalah dapatkan kemuliaannya dengan mau dan mampu melakukan firman-Nya dari dasar kitab Roma pasal 8 ayat 1 sampai 17 dan kitab Efesus pasal 6 ayat 10 sampai 20. Jadi maksudnya di sini teman-teman, hidup berkenan bagi Tuhan adalah bagaimana caranya kita ingin mengasihi Tuhan, menyayangi Tuhan, percaya Tuhan, taat kepada Tuhan, supaya kita berkenan bagi Tuhan gitu. Adalah ya mendapatkan mendapatkan kemuliaan yang Tuhan inginkan gitu bagi kita gitu. Ya harus dengan kemauan dan kemampuan melakukan firman-Nya, teman. Jadi kalau kita kupas di kitab Roma pasal 8 ayat 1 sampai 17, kalau pengertian dari saya disimpulkan bahwa Roma 8 ayat 1 sampai 17 itu bagaimana kita harus mempunyai kemauan, kemauan untuk bisa berkenan bagi Tuhan gitu. Itu baru cerita Roma pasal 8 ayat 1 sampai 17. Tetapi kalau tanpa ada diimbangi dengan kitab Efesus pasal 6 ayat 10 sampai 20, ini bicara bukan kemauan teman, tapi kemampuan gitu. Jadi bagaimana kita tidak cukup berkenan bagi Tuhan itu hanya dengan kemauan kita saja, dengan pikiran perasaan kehendak kita saja, dengan jiwa kita saja, tapi dengan realita, dengan kenyataan bahwa kita mampu teman, mampu untuk berkenan bagi Tuhan. Mampu berkenan bagi Tuhan adalah ya bagaimana kita melakukan rancangan dan kehendak Tuhan. Melakukan rancangan kehendak Tuhan adalah bagaimana kita melakukan firman Tuhan, teman. Dan kalau kita bicara bagaimana melakukan firman Tuhan, ya harus ada keberanian, harus ada iman untuk kita berani melakukan perintah peraturan firman Tuhan itu. Nah, untuk bisa mampu melakukan firman Tuhan, harus mampu beriman lebih dulu. Ya, untuk bisa mampu melakukan dan beriman, ya kita butuh mampu mengerti, teman. Mampu mengerti apa maksud dari firman Tuhan ini gitu ya, dari sisi Tuhan, dari sisi pikiran perasaan kehendak Tuhan. Nah ini akan kita akan mampu melakukan dan mengimani ini apabila kita jadi sudah lebih dalam mengenal dan mengerti akan rancangan kehendak Tuhan, teman. Tanpa kita mengenal lebih dalam atau mampu mengerti akan rancangan dan kehendak Tuhan, rasanya sulit sekali teman-teman untuk bisa melakukan firman Tuhan gitu. Untuk mampu melakukan firman Tuhan itu rasanya nonsens sekali. Nah, untuk bisa mampu beriman gitu, melakukan firman Tuhan, ya kita mampu mengerti firman Tuhan. Untuk mampu mengerti firman Tuhan, teman, ya kita harus lebih dalam mengenali firman Tuhan. Untuk mau mendalami firman Tuhan, ya kita harus mau ya mengenal firman Tuhan, teman-teman. Kalau tanpa mengenal firman Tuhan, bagaimana mampu mengerti gitu. Nah, untuk mau mengenal itu biasanya dilandasi dengan kemauan, teman-teman, mencari Tuhan, mencari firman Tuhan, kemauan dari diri kita sendiri. Nah, kemauan ini yang Tuhan tunggu-tunggu, ya lahir karena dari manusianya, dari kitanya, teman. Jadi tidak bisa kemauan itu dipaksakan oleh Tuhan untuk membuat kita mau gitu, mau mencari Tuhan, mau mengenal Tuhan, mau mengenal dan mencari firman Tuhan itu tidak mudah, teman. Dasarnya itu dari kemauannya kita sendiri. Apabila kitanya mau, ya Tuhan akan gerakkan gitu. Nah, ini sebelum saya bicara detail, saya coba bacakan dulu aja teman-teman dari dasar kitab Roma pasal 8 ayat 1 sampai 17, dan nanti saya langsung sambung dengan kitab Efesus pasal 6 ayat 10 sampai 20, teman-teman. Yang penting temanya teman-teman camkan dulu bahwa apabila kita ingin berkenan bagi Tuhan, yaitu jadi bagaimana ceritanya yang berkenan itu karena kita sampai mendapat kemuliaan dari Tuhan, teman. Bukan kemuliaannya dari manusia gitu. Kalau kemuliaan dari manusia akhirnya sifatnya cuman memprovokasi aja gitu. Tapi kalau kemuliaan yang dari Tuhan itu beda, teman. Jadi bagaimana caranya Tuhan melihat kita, melihat cara hidup kita itu ya pantaslah kita dimuliakan di mata Tuhan itu, bukan kita dimuliakan di mata manusia gitu. Nah, ini satu-satunya jalan untuk bisa dimuliakan oleh Tuhan gitu. Kita dimuliakan oleh Tuhan ya harus berkenan ya sama aja dengan harus mau dan mampu melakukan firman Tuhan. Nah, ini saya coba baca di kitab Roma dulu, kitab Roma ayat 1 sampai 17. Judulnya itu, perikopnya itu berjudul hidup oleh roh, teman-teman.
Demikianlah sekarang tidak ada pengupuan bagi mereka yang ada di dalam Nabi Isa, di dalam firman Tuhan itu. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Nabi Isa atau dalam firman Tuhan dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus si Nabi Isa ini gitu ya, dalam bentuk daging, dalam bentuk manusia yang serupa dengan daging yang dikuasai oleh dosa karena dosa gitu. Jadi Nabi Isa itu diutus oleh Tuhan Allah teman-teman, ya berupa manusia teman-teman, sehingga jadi ya sama-sama bisa merasakan seperti kita si manusianya ini gitu. Jadi ya diutus sebagai manusia di mana menjadi sulung, menjadi contoh untuk kita gitu, adik-adiknya ini gitu. Serupa dengan daging dikuasai dosa karena dosa. Jadi ya Nabi Isa pun waktu diutus menjadi Nabi Isa itu ya bisa menanggung dosa gitu, bisa melakukan dosa, maksudnya gitu. Tidak istimewa karena urusan Tuhan Allah akhirnya tidak bisa tidak bisa berdosa. Salah teman-teman. Jadi Nabi Isa itu memang diutus oleh Allah itu dalam kondisi persis seperti manusia aja yang bisa berdosa gitu, agar ya kita mempunyai solusi bisa menjadi pengikut Nabi Isanya gitu. Kalau Nabi Isanya cuma berupa roh Tuhan saja tanpa ada bentuk seperti manusianya, nanti jadi tidak bisa menjadi contoh teman-teman. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging tapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Nah ini teman-teman, kalau kita bicara kalau kita mencari pengenalan lebih dalam akan firman Tuhan, kadang-kadang kalau dasarnya tidak diketahui bahwa manusia itu dasarnya tubuh jiwa roh, di mana di sini di ayat 5 dan 6 dikatakan sebab mereka yang hidup menurut daging. Berarti daging itu kan tubuhnya teman, tidak menurut jiwa dan roh gitu. Ya memikirkan hal-hal yang dari daging. Dari daging itu berarti dari tubuh teman-teman. Jadi sebab mereka yang hidup menurut tubuh memikirkan hal-hal yang dari tubuh. Mereka yang hidup menurut roh berarti kan tubuh jiwa roh. Nah kalau bicara hidup menurut roh memikirkan hal yang dari roh. Jadi jiwa ini adalah jembatan saja, jembatan bisa, kalau kita terlalu kuat di tubuhnya, jiwanya akan tertarik masuk ke dalam tubuh. Apabila urusan roh kita, rohani kita kuat, nanti jiwa ini juga akan tertarik ke dalam roh teman-teman. Jadi jiwa itu adalah, pengertian saya adalah jembatan, bisa ke tubuh, bisa ke roh teman-teman. Tapi kalau yang namanya roh dan jiwa sudah bersatu, mengarah ke arah roh, ya tubuhnya pasti ikut teman-teman. Nah sebaliknya kan misalnya terlalu kuat dominan si jiwa ini tertarik dalam tubuh, nah takutnya rohnya jadi kasihan teman-teman. Rohnya jadi lemah sekali gitu. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Nah ini beda teman. Jadi kalau keinginan tubuh, ya pasti nanti tubuh dan jiwa kita ketarik ke urusan duniawi teman. Apa yang ada di duniawi itu akan ditarik gitu. Tapi kalau misalnya jiwa kita ketarik ke dalam roh, ya kita akan dengan pola-pola pikir yang rohani inginkan, yang Tuhan firman inginkan gitu. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Dan di sini dikatakan keinginan daging, keinginan tubuh, keinginan duniawi itu adalah perseteruan terhadap keinginan Allah. Karena ia tidak takluk kepada hukum Allah, tidak takluk kepada firman Tuhan Allah gitu. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh yang seperti yang Nabi Isa miliki gitu, ya bukan miliknya firman Tuhan gitu. Jadi kalau firman Tuhan pasti gandengnya begitu gitu. Ya pasti rohnya Tuhan Allah, ya rohnya si Nabi Isa juga, ya roh yang dari firman Tuhan itu teman-teman. Tetapi jika Nabi Isa ada di dalam kamu, tetapi apabila firman Tuhan ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Tuhan yang telah membangkitkan Nabi Isa dari antara orang mati diam di dalam kita, di dalam kamu,
Maka ia telah membangkitkan Nabi Isa dari antara orang mati, akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh roh Tuhan tadi yang diam di dalam kamu. Jadi kembali lagi teman-teman, kalau cerita Nabi Isa itu kan Nabi Isa dibangkitkan oleh karena roh Tuhan. Tuhan Allah bangkitkan karena ada roh Tuhan. Nah, maksudnya firman di ayat 11 ini sama, karena kita juga sama. Karena ada roh Tuhan di dalam kita, kita juga akan dibangkitkan oleh Tuhan Allah oleh kekuatan roh Tuhan yang ada dalam roh kita tadi gitu. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah atau roh Tuhan atau roh kudus atau nur, kalau di bahasa di teman-teman atau keluarga muslim gitu, ya adalah ya anak Allah. Jadi persepsinya gitu teman-teman. Jadi kalau kita melakukan firman Tuhan, ya kita disebutnya anak-anak Allah teman-teman, secara rohani gitu loh. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, ahli waris itu adalah maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah gitu, yang akan menerimanya bersama dengan Nabi Isa, yaitu jika kita menderita bersama dengan apa yang Nabi Isa alami teman-teman, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Tuhan gitu. Jadi intinya gitu teman-teman. Intinya kalau saya tangkap di sini gitu, yang jelas bahwa Nabi Isa itu adalah diutus Tuhan Allah untuk memberikan kebenaran kepada kita, kepada manusia semua ini. Dan yang namanya Nabi Isa itu adalah wujud sulung gitu dari kita-kita, sehingga kita-kita ini sebagai adik-adiknya ya harus bisa mengikuti teman-teman, mengikuti jejak-jejak apa yang dilakukan oleh Nabi Isa gitu. Ya jelas Nabi Isa itu adalah memberitakan kebenaran Tuhan dan sekaligus melakukan firman Tuhan, teman. Jadi Nabi Isa itu sebagai pelaku firman Tuhan, tapi juga mengajarkan firman Tuhan gitu. Nah, kalau memang kita akui bahwa Nabi Isa itu adalah sulungnya kita, seharusnya kita juga sebagai adik-adiknya juga harus melakukan seperti itu, teman. Jadi pertama secara individu pribadi kita melakukan firman Tuhan, tapi dari sisi yang lain kita juga harus bisa mengajarkan firman Tuhan, teman. Cuman mungkin bentuknya beda gitu. Jadi kalau mengajarkan bagi yang punya talenta mentor rohani dan rohaniawan, mungkin mengajarkan firman Tuhan itu berbentuk teori-teori rohani atau teologi itu gitu. Tapi bicara kalau kita mengajarkan kepada sesama kita, ya tidak bisa seperti teori rohani atau teologi kan, karena kita tidak pernah ditempa di bidang-bidang seperti itu. Yang kita bisa ajarkan itu adalah bagaimana memberitakan apa yang terjadi, kesaksian hidup kita gitu, apa yang terjadi hidup bersama Tuhan di dalam firman Tuhan. Paling bisa begitu teman-teman. Tapi kategorinya itu sudah mengajarkan, dan mengajarkan apabila orang di dunia sekuler marketplace seperti kita yang aneka pengusaha, aneka orang karir, aneka buruh gitu. Ya itu kan orang-orang yang di marketplace di dunia sekuler gitu. Nah itu di marketplace ya, berarti di dunia sekuler itu ya sudah memberitakan dengan cara menyaksikan kebenaran ini sudah kategori mengajarkan, teman. Tapi sebaliknya teman, apabila si mentor rohani atau rohaniawan yang memang mengajarkan itu, fungsinya mengajarkan teori firman Tuhan dan lewat teologi tadi, tapi kalau dia tidak melakukan gitu, ya itu juga bahaya gitu buat mentor rohaniawan, bahaya. Jadi yang Tuhan maukan itu kan bukan bagaimana kita mengenal, mengerti dan mengajarkan firman Tuhan. Yang Tuhan mau itu kan bagaimana kita melakukan firman Tuhan, teman. Nah setelah melakukan firman Tuhan, baru kita afdol untuk bisa mengajarkan firman Tuhan. Nah sebaliknya mentor rohaniawan yang bisanya cuma mengajarkan firman Tuhan secara teori, secara teologi, tapi tidak melakukan firman Tuhan, nah ini yang bahaya gitu. Yang maksud saya bahaya yaitu untuk mentor rohaniawan akan seperti itu. Dan ini bukan sedikit teman-teman, banyak teman-teman yang statusnya mentor rohani dan rohaniawan, tapi hanya bisa ya mengajarkan saja gitu ya, karena dia mengenal dan mengerti akhirnya mengajarkan, tapi lupa gitu bahwa mereka tidak melakukan firman Tuhan. Nah ini yang gawat teman-teman.
Jadi mestinya mentor rohaniawan juga harus bisa melakukan firman Tuhan. Nah, nanti baru facility bahwa si mentor rohaniawan itu bisa mengajarkan, ini akan jadi berfungsi maksimal, teman. Bedanya ya gitu. Jadi apabila kita lebih dalam mengenal firman Tuhan, yang namanya melakukan firman Tuhan itu adalah janji Tuhannya, ya kita akan masuk ke dalam menjadi warga sorga itu, masuk menjadi masuk ke dalam sorga, menjadi warga sorga atau rakyat jelata di dalam sorga. Tetapi apabila kita mampu mengajarkan, lepas itu kita yang di dunia sekuler, di marketplace gitu, atau mentor rohaniawan yang melakukan firman Tuhan, ya nanti di dalam surga itu statusnya setelah mengajarkan atau memberitakan kesaksian hidup, ya akan masuk menjadi keluarga Tuhan di dalam surga, menjadi tim Tuhan di dalam kerajaan surga dan menduduki tempat yang lebih tinggi gitu dibanding ya hanya sebagai warga surga atau rakyat jelata dalam surga gitu. Ini saya sudah bacakan di Roma pasal 8 ayat 1 sampai 17-nya, teman-teman. Saya langsung sambung aja ke kitab Efesus, teman-teman. Kitab Efesus pasal 6 ayat 10 sampai 20, teman-teman. Kitab Efesus pasal 6 ayat 10 sampai 20 gitu. Perikopnya judulnya perlengkapan rohani, teman-teman. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh jahat di udara. Nah ini kalau teman-teman, kalau tadi saya katakan bahwa yang namanya di kitab Roma pasal 8 itu 1 sampai 17 itu mencerminkan kita mau atau nggak mau, teman-teman, ya untuk bisa berkenan kepada Tuhan, berkenan bagi Tuhan itu baru bicaranya di kitab Roma pasal 8 1 sampai 17 itu bicara mau nggak mau, teman-teman. Tapi kalau bicara di kitab Efesus pasal 6 10 20, kemarin malam saya sharingkan dengan Pak Joshua gitu, mentor rohani saya yang dari Jakarta itu, yang sudah sepuh gitu, tapi sudah tajam sekali hikmatnya gitu. Nah, membahas urusan ini, teman-teman. Jadi orang hidup itu ternyata tidak cuma cukup bagaimana hanya punya kemampuan seperti kitab Roma pasal 8 ayat 1 sampai 17, tapi harus ada juga kemampuannya, teman. Kemampuan di kitab Efesus pasal 6 ayat 10 sampai 20. Nah, ini yang disebut kemampuan itu bagaimana kita memiliki perlengkapan rohani, kita memiliki senjata-senjata rohani, kita memiliki senjata-senjata yang dari Tuhan gitu. Nah, ini ternyata kalau kita kupas lebih dalam kemarin gitu dengan Pak Joshua, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya gitu. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Nah, ini apa sih perlengkapan senjata Allah gitu? Supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Jadi kenapa kita harus bisa melengkapi senjata yang dari Tuhan itu? Ya karena kalau kita tidak lengkap senjatanya, kita menghadapi tipu muslihat iblis itu bisa kalah, teman-teman. Meskipun kita punya kemampuan gitu yang membuat bagaimana berkenan bagi Tuhan gitu, tapi tetap kalah, teman-teman. Nah, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, jadi musuh kita itulah bukan manusia, teman-teman. Musuh kita itu adalah kuncinya gitu, ya penguasa, pemerintahan, penghulu gitu, ya di dalam kelompok-kelompok roh-roh jahat itu, teman-teman. Roh-roh jahat yang ada di udara itu musuh kita yang sebenarnya seperti itu, teman-teman. Jadi kalau kita bicara lebih mengerti ke dalam akan firman Tuhan, orang jahat itu sebenarnya yang jahat itu bukan orangnya, teman-teman, tapi roh di dalam orang jahatnya. Orang gila itu yang gila bukan orangnya, tapi ada roh gila yang di dalam itu gitu. Jadi kadang-kadang kita kalau benci orang itu, kalau kita sudah lebih mengenal, lebih mengerti akan firman Tuhan, kita jadi nggak bisa membenci manusia itu habis-habisan seperti orang duniawi membenci sesamanya gitu. Kenapa? Karena kita sudah lebih mengerti bahwa di dalam manusia itu ada tubuh, jiwa, dan roh. Nah, yang membuat orang jahat ini adalah roh-roh jahat yang ada di dalam rohnya orang tersebut gitu, orang yang dipakai untuk melakukan kejahatan itu. Sebenarnya orang itu kalau roh jahatnya diusir gitu, yang mungkin jadi tidak jahat dan tidak gila. Orang yang diusir itu tidak gila. Jadi kembali lagi ini kita butuh, teman-teman, senjata-senjata yang dari Tuhan untuk melawan roh-roh ini apa gitu.
Nah, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Nah, ini firman di ayat 13 kan simpulan begitu. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Nah, bagaimana gitu? Bagaimana kita bisa memperoleh sebanyak mungkin senjata Allah dan mengadakan perlawanan untuk bisa mengadakan perlawanan pada hari yang jahat dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Nah, ini kalau dari pengalaman saya, dari pengertian yang kemarin saya sharingkan dengan Pak Joshua, disimpulkan teman-teman, perlengkapan senjata Allah itu kan bentuknya kan rohani gitu. Nah, ini bisa timbul teman-teman, itu tidak jauh-jauh dari hikmat pengertian akan firman teman-teman. Jadi firman itu seolah-olah semua firman di dalam kitab suci itu adalah senjata, teman-teman. Senjata perlengkapan Allah untuk melawan si iblis, si roh jahat itu gitu. Nah, problemnya banyak sekali firman-firman Tuhan yang memang kita tidak lakukan, teman-teman. Kita tidak lakukan firman Tuhan itu sehingga kita tidak mempunyai hikmat pengertian maksud dari firman tersebut. Nah, kalau kita semakin banyak, teman-teman, semakin banyak merenungi atau mungkin mengalami firman-firman Tuhan itu, meskipun mengalami itu bentuknya umumnya akan menghadapi permasalahan, teman-teman. Baik permasalahan itu karena memang perbuatan tubuh kita, jiwa kita atau roh kita. Jadi bisa semua, teman-teman. Tapi semua harus dialami gitu. Jadi permasalahan itu harus dialami. Nah, waktu permasalahan itu dialami baik secara tubuh, jiwa dan roh, itu yang bisa membuat kita itu senjata Tuhannya makin lengkap, teman. Kenapa? Karena pengenalan pengertian akan firman Tuhannya makin banyak, teman-teman. Ya, jadi hampir semua itu dialami gitu. Nah, ini butuh waktu, teman-teman. Butuh waktu untuk bisa sampai kita mengalami banyak firman Tuhan gitu, supaya kita jadi lebih mengerti, lebih punya hikmat akan firman Tuhan. Nah, hikmat firman ini yang akan menjadi senjata bagi kita untuk melawan roh-roh jahat. Jadi seperti contoh waktu Nabi Isa dicobai di padang gurun selama 40 hari, teman, habis puasa. Nah, 3 pertanyaan dari si iblis itu, dari roh jahat yang menjebak Nabi Isa. Ya, Nabi Isa pasti akan bisa mengkonter si iblis ini karena Nabi Isa ngerti gitu loh. Apa sih perintah peraturan firman Tuhan gitu? Ya, apa sih hikmat pengertian dari firman Tuhan itu? Karena Nabi Isa ngerti, iblis tidak bisa apa-apa. Begitupun dengan kita, teman-teman. Dan iblis itu akan mencoba bukan cuma 3 seperti yang diminta iblis ke Nabi Isa. Bisa 3, bisa 30, bisa 300, bisa 3.000, bisa 30.000, bisa banyak, nggak terbatas, teman-teman. Nah, untuk bisa menjawab pancingan-pancingan, jebakan-jebakan iblis itu, ya kembali, teman, kita harus bisa menguasai hikmat pengertian dari firman Tuhan tersebut. Apabila kita memiliki hikmat dan mengerti akan firman tersebut, dan kita bisa tangkal, ya, kita tangkis gitu apa yang iblis, apa yang dunia sajikan bagi kita, yaitu yang namanya seperti itu adalah kita bisa mengalahkan apa yang iblis jebak kita gitu. Nah, ini yang maksudnya perlawanan itu seperti ini, teman-teman. Secara rohani seperti itu gitu. Nah, kadang-kadang dalam kondisi permasalahan yang timbul itu, kalau kita tidak memiliki hikmat atau pengertian firman yang banyak, yang tajam, yang dalam gitu, ya kita malah kalah, teman-teman. Kita terjebak, akhirnya melakukan apa yang dunia rancang dan gendaki, apa yang orang dunia inginkan, apa orang yang keyakinan inginkan, dan apa yang iblis inginkan, teman-teman. Kita akan terjebak situ karena kita tidak memiliki pengertian akan firman Tuhan. Tapi waktu kita memiliki pengertian firman Tuhan makin banyak, ya otomatis perlengkapan yang tadi hikmat firman itu adalah hikmat pengertian firman itu adalah senjata yang untuk memperlengkapi kita sendiri melawan si roh-roh jahat itu, teman-teman. Jadi berdirilah tegap, berikatkan pinggangan kebenaran dan berbaju jirakan keadilan. Jadi kalau kita bicara kita memiliki hikmat firman yang banyak dan dalam gitu, ya seolah-olah kita akan tetap berdiri, teman, berikat pinggangan kebenaran dan berbaju jirakan keadilan. Nah, ini kalau kita urai, teman-teman, ya, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan firman Tuhan, damai sejahtera.
Nah ini kalau kita bicara sudah apa sih, sudah berhikmat gitu, ya berhikmat di atas kualitas yang orang-orang pada umumnya gitu. Ya seperti itu teman-teman. Kita akan ada pengertian bahwa kaki kita ini berkasutan kerelaan untuk memberitakan firman Tuhan, damai sejahtera. Ya, dalam segala keadaan pergunakan perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Nah ini kembali lagi dengan perisai iman itu gitu. Nah iman itu akan timbul teman-teman apabila kita memiliki kedalaman firman Tuhan, kemampuan untuk mengerti firman Tuhan, dan keberanian untuk melakukan firman Tuhan, teman-teman. Sehingga kita leveling iman kita naik gitu. Nah waktu leveling iman kita naik yang tadi ya, jadi akan menjadi perisai kita gitu, dalam memadamkan ya semua serangan yang si roh jahat itu tembak-tembakin, panah-panahkan kepada kita, panah apikan kepada kita gitu. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Nah apabila kita sudah berhikmat, ya kita benar-benar punya pengertian yang dalam dan banyak gitu. Ya akhirnya ya kita seolah dilindungi oleh helmet gitu, oleh ketopong ya, dan kita punya firman Tuhan yang sebagai senjata pedang perangnya kita, teman-teman. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jaga di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus, juga untuk aku, supaya kepadaku jika aku membuka mulutku dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia firman Tuhan itu. Nah ini butuh nih teman, kalau dari cerita ini di ayat 13 itu kita butuh istilahnya supaya kepada kita ya membuka mulut kita dikaruniakan perkataan yang benar, dan juga dengan keberanian aku memberitakan firman Tuhan, keberanian gitu. Yang dikulayani sebagai utusan yang dipenjarakan, berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Ini saya sudah bacakan di kitab Roma pasal 8 dan kitab Efesus pasal 6, 10-20 teman-teman. Saya coba masuk ke dalam draft aja teman-teman. Roma pasal 8 ayat 1-8. Hidup oleh roh, karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Dan keinginan daging adalah perseteruan terhadap Tuhan, karena ia tidak akan takluk kepada firman Tuhan. Ya, orang yang hidup dalam rancangan dan kehendak dunia tidak mungkin akan hidup berkenan bagi Tuhan. Jadi apabila kita hidup tidak mengenal, tidak mengerti akan firman Tuhan, teman, ya tidak akan berkenan, teman. Meskipun banyak orang yang yang dengan pikiran, perasaan, kehendak sendiri seolah-olah gitu sudah berbuat, sudah hidup dengan berkenan bagi Tuhan gitu. Tapi selama tidak melakukan firman Tuhan, ya tidak bisa kita sebut mereka berkenan kepada Tuhan gitu. Ya Tuhan itu hanya berkenan kepada orang yang melakukan firman Tuhan. Itu pun tidak cuma sebatas cuma mau saja, teman. Cuma mau gitu. Bahkan kalau bukan cuma mau, kalau sudah mengenal gitu, bahkan sudah mampu mengerti, tapi kalau tidak melakukan firman Tuhan, teman, itu tuh nggak ada artinya buat Tuhan gitu. Ya bagaimana kita pengen ngomong berkenan bagi Tuhan kalau kita tidak melakukan firman Tuhan. Jadi parameter Tuhan itu bukan masalah mau atau tidak mau, atau perasaan yang memang kita sudah percaya Tuhan, udah mengerti Tuhan, udah terima Tuhan gitu. Bukan cuma perasaan jiwa itu saja, teman-teman. Bukan pikiran, perasaan, kehendak itu manusia itu saja gitu. Bukan cuma sekedar mau mengenal, bukan cuma yang lebih kenal lebih dalam, bukan orang yang mengerti firman Tuhan, bukan orang yang benar-benar mampu mengerti firman Tuhan. Semua itu tidak akan berguna apabila memang kita tidak melakukan firman Tuhan. Jadi kuncinya Tuhan itu adalah yang melakukan firman Tuhan itu adalah yang berkenan bagi Tuhan. Nah tinggal problemnya, berapa banyak teman-teman yang kita untuk bisa melakukan firman Tuhan. Nah sedangkan yang namanya firmannya kan banyak sekali, teman-teman. Nah ini kembali lagi, kalau kita tidak mengalami proses pengenalan, pengertian dalam arti kata hikmat yang dari Tuhan akan firman Tuhan, ini kita senjata
rohani kita jadi cuma sedikit teman-teman. Nah untuk kita bisa banyak ya kita harus banyak mengenal firman Tuhan teman-teman. Waktu kita banyak mengenal firman Tuhan ya kita berani nggak melakukannya. Waktu kita berani melakukan firman Tuhan ya pasti identik dengan ya kita akan mengalami permasalahan otomatis akan mengalami penderitaan karena ya itu dianggap tidak wajar dan dianggap hal-hal yang aneh kali, nggak dianggap yang nggak bener, bahkan ya pasti ujung-ujungnya jadi dicemooh, ditindas di segala macam teman-teman. Ya itu tinggal semakin banyak kita mengenal firman Tuhan ya akan semakin banyak permasalahan yang datang, asal kita tidak hands up loh ya, kita tetap mau untuk bisa berkenan pada Tuhan dengan cara yang melakukan firman Tuhan tadi teman-teman. Roma pasal 8 ayat 9 sampai 11. Hidup dalam roh adalah hidup dengan melakukan firman Tuhan bersama dengan hidupkan roh Tuhan dalam keseharian hidup kita sehingga kita hidup oleh kebenaran yang dari Tuhan gitu. Nah ini teman-teman camkan di kitab Roma pasal 8 ayat 9 sampai 11 itu. Hidup dalam roh adalah hidup dengan melakukan firman Tuhan. Itu hidup yang melakukan firman Tuhan bersama dengan hidupkan roh Tuhan. Jadi tidak melakukan firman Tuhan itu kalau tanpa ada roh Tuhan tidak mungkin akan bisa maksimal dalam keseharian hidup kita, bukan sekali-kali tapi di setiap hidup kita gitu. Tidak cuma waktu kita di tempat ibadah kita bisa benar, waktu kita berdoa bisa benar, waktu kita sharing kebenaran kita baru bisa benar. Tidak teman. Dalam hidup kita selama 24 jam kita bisa enggak ya dalam kebenaran dari Tuhan. Nah ini mau nggak mau kan harus mengenal firman Tuhan teman. Apabila kita tidak mengerti akan firman Tuhan, bagaimana kita tahu bahwa kita hidup oleh kebenaran firman Tuhan gitu. Nah ini yang kasihan itu kalau orang-orang yang kalau orang dunia sih mungkin nggak terlalu peduli Tuhan atau firman Tuhan. Yang kasihan itu orang yang berkeyakinan teman. Orang yang berkeyakinan itu adalah orang yang beragama tapi tidak bertuhan dengan benar gitu. Ya maksudnya tidak mengenal pribadi Tuhan dengan benar, tidak mengenal firman Tuhan dengan benar, tidak mengerti pribadi Tuhan dengan benar, dengan tidak mengerti firman Tuhan dengan benar, tidak melakukan firman Tuhan dengan benar teman. Nah ini yang dikhawatirkan itu orang-orang yang berkeyakinan itu hanya cuma seperti ini teman. Cuma merasa bahwa mereka itu beragama secara simbolis, secara peraturan, secara formality gitu beragama ya, tapi tidak mengenal pribadi Tuhan, tidak mengenal firman Tuhan gitu. Ya bagaimana dia istilahnya mau melakukan firman Tuhan, mengenal juga tidak gitu. Ya ini yang kita mesti koreksi diri bahwa ya orang berkeyakinan itu yang saya khawatir itu berkecenderungan malah banyak sekali majority yang akan masuk ke dalam neraka mungkin itu karena tidak melakukan firman tadi teman. Kalau orang dunia tidak melakukan firman Tuhan kan tidak terlalu masalah karena memang mereka orang dunia tidak peduli akan Tuhan atau firman Tuhan gitu. Tapi yang sayang itu kan orang yang berkeyakinan teman. Orang berkeyakinan itu kan pada dasarnya memang percaya Tuhan gitu, tapi dengan pikiran perasaan kehendaknya sendiri ya bahwa dia melakukan firman Tuhan itu mengerti melakukan firman Tuhan itu dari pikiran perasaan kehendaknya si manusia itu sendiri. Ini yang membuat si orang-orang dunia ini ya tidak masuk ke dalam surga. Tapi ya wajar teman. Nah yang berkeyakinan ini yang sayangkan, yang mesti berubah gitu. Roma pasal 8 ayat 12 sampai 17. Jika kita hidup oleh roh, maka kita mematikan perbuatan tubuh kita. Kita akan hidup dipimpin roh Tuhan menjadi anak-anak Allah yang tidak takut lagi akan permasalahan dunia. Dan roh Tuhan bersaksi bersama roh kita bahwa kita adalah anak-anak Tuhan sebagai ahli waris yang berhak terima janji-janji Tuhan. Seperti Nabi Isa sebagai yang sulung karena kita mau dan mampu ikuti penderitaannya untuk dapatkan kemuliaannya gitu. Kemuliaannya Nabi Isa kita dapat ya apa sih kemuliaan Nabi Isa? Dimuliakan oleh Tuhan Allah itu teman-teman. Itu yang didapat Nabi Isa. Kemuliaan si Nabi Isa ya itu gitu. Nah jadi kembali lagi ya kita kalau mau ya kita harus mengerti akan firman Tuhan, kita harus berani melakukan firman Tuhan, ya kita harus untuk bisa melakukan firman Tuhan kita harus menghidupkan roh Tuhan yang ada dalam roh kita. Jadi satu paket itu harus jalan semua teman-teman. Jadi firman Tuhan harus ada, roh Tuhan harus ada gitu. Baru bisa menimbulkan iman untuk berani melakukan firman Tuhan teman-teman. Efesus pasal 6 ayat 10 sampai 12. Perlengkapan rohani kita butuh agar kita mampu melakukan firman Tuhan.
Jadi tidak cukup oleh karena kemauan dan pemikiran dan perasaan serta kehendak jiwa kita saja. Perjuangan untuk berkenan kepada Tuhan dengan melakukan perintah Tuhan adalah melawan roh-roh jahat, karena firman Tuhan adalah roh Tuhan, dan Tuhan adalah ya Tuhan Allah sendiri gitu, dan roh Tuhan dan Tuhan Allah sendiri. Jadi firman Tuhan itu seperti itu, teman-teman. Jadi kembali lagi, kalau kita tanpa ada dasar menghidupkan roh Tuhan juga rasanya sulit, teman-teman, untuk bisa melawan roh-roh jahat di dunia itu gitu. Efesus pasal 6 ayat 13. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu. Ya, tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Senjata Allah adalah perlengkapan rohani berupa hikmat pengertian akan seluruh firman Tuhan. Nah, ini saya camkan, teman. Semalam saya dapat bahwa yang namanya yang dimaksud dengan senjata Allah, perlengkapan Allah, senjata perlengkapan rohani yang dari Allah, itu firman, teman. Apabila firman itu kita banyak kuasai, apabila firman itu banyak kita mengerti, apabila firman itu banyak kita lakukan, nah itu pasti, teman-teman, bagaimana roh jahat mau pukul kita gitu. Ya, karena kita bisa mengantisipasi semua dakwaan, tuduhan yang dilemparkan oleh si roh-roh jahat tadi, teman-teman. Nah, kita jadi hanya dimenangkan. Tapi kalau misalnya kita dikalahkan oleh roh jahat tersebut, kita malah berbuat loh, teman. Bisa berbuat seperti yang roh jahat itu maksudkan gitu. Nah, ini yang mesti hati-hati sekali. Jadi terlalu resiko apabila kita tidak mengenal, tidak mengerti akan firman Tuhan yang banyak, teman-teman, yang memang kita mengerti gitu, yang kita alami gitu, teman-teman. Ya, ini yang kita butuhkan. Yang semalam saya dapat itu adalah senjata perlengkapan Allah itu. Senjata Allah itu adalah tidak jauh-jauh dari hikmat yang menjadi rema. Apabila hikmat itu sudah menjadi rema, otomatis firman itu firman itu apabila sudah menjadi rema, ya udah menjadi senjata perlengkapan Tuhan, teman. Jadi senjata Allah gitu. Jadi selama firman itu tidur, tidak hanya berbentuk logos aja, itu bukan senjata perlengkapan dari Tuhan Allah. Tapi firman yang bisa menjadi rema itu adalah senjata yang dari Tuhan, teman. Nah, ini yang harus kita perjuangkan, teman-teman. Efesus pasal 6 ayat 14-20, ya, Tuhan didik Musa 40 tahun di padang rumput dengan hanya gembalakan domba gitu. Nah, dan Tuhan juga didik Alvin Jonathan belasan tahun, serta Tuhan didik saya 20 tahun dengan berasa diam diri, guna lengkapi hikmat firman sebagai senjata Allah hadapi roh-roh jahat. Nah, ini saya jadi kemarin malam sebelum tidur, saya jadi kebayang bahwa pantesan si Musa bisa lama banget ya mengalami proses di padang rumput gitu, 40 tahun. Nah, kalau saya lihat ceritanya Musa itu kan apa sih, teman-teman, jadi umur Musa 120 tahunan gitu, katanya 123 gitu. Nah, kalau saya lihat pola hidupnya Nabi Musa itu terbagi menjadi 3 periode, teman-teman, 3 kriteria. Jadi ada satu periode yang 0 lahir dan sampai 40 ada di istana Firaun gitu sebagai pangeran, ya. Keduanya sebagai anak angkat yang permaisuri di sana gitu, sebagai permaisuri itu. Kedua periode 41 sampai 80, teman-teman, ya, Nabi Musa itu tinggal di padang rumput gitu, ya, dengan mertuanya si Jethro gitu, ya, dengan tinggal di padang rumput dengan 40 tahun hanya mengembalakan domba, kambing domba saja, teman-teman, tidak ada yang lain gitu. Nah, setelah umur 80 dipakai menjadi alat Tuhan untuk mengembalakan sesamanya manusia itu menyeberangi dari Mesir ke Kanaan, ke kota Kanaan gitu, ke kota yang dijanjikan oleh Tuhan, pindah dari Mesir ke kota Kanaan itu gitu. Jadi ada 3 periode seperti ini, teman. Yang saya rasakan paling berat itu, teman, kalau bicara periode yang satu gitu, dari 0 sampai 40 di istana Firaun, ya pasti hidupnya kan dengan kesibukan, dengan glamor, dengan segala macam. Pasti Nabi Musa alami itu, teman-teman. Tapi begitu masuk dia ke padang rumput, dan terus 40 tahun dia ngadepin apa gitu, teman. Ya pasti tiap hari ngelihat padang rumput, ya melihat domba, melihat kambing gitu. Ya, nah, saat-saat seperti itu tuh Tuhan itu bisa mendidik Nabi Musa, teman.
bagaimana mendidik Nabi Musa, karena waktu itu belum ada kitab suci gitu. Sehingga ya otomatis bagaimana Tuhan Allah mengajarkan Nabi Musa itu ya lewat rohnya perantaraan roh Tuhan yang ada di dalam Nabi Musa situ gitu. Jadi terus dididik gitu, bukan dengan mengenal firman Tuhan secara dari kitab suci, tapi dididik oleh Tuhan secara langsung lewat roh Tuhannya di dalam padang rumput itu, teman-teman, selama 40 tahun loh, teman-teman. Nah, kenapa sih gitu? Tadinya kan saya nggak ngerti kenapa kok Nabi Musa bisa ditaruh segitu lama gitu di padang rumput. Oh, ternyata Tuhan persiapkan Musa itu dengan mengumpulkan gitu banyak sekali senjata-senjata yang perlengkapan dari Tuhan, senjata rohani yang berupa tadi, teman-teman, pengertian akan firman Tuhan, pengertian akan perintah-perintah firman Tuhan yang cuman pada waktu zamannya Musa gitu, Tuhan perintahkan langsung kepada Nabi Musa, bukan dengan firman yang sudah ada di kitab suci, teman-teman. Nah, ini Nabi Musa itu mengalami 40 tahun itu penggodokan pribadi Nabi Musa dalam hal firman Tuhan, ya bagaimana perintah-perintah Tuhan, firman Tuhan itu menjadi satu perintah peraturan firman Tuhan itu yang berupa firman Tuhan untuk zaman sekarang itu menjadi yang tadi saya katakan, menjadi ada kekuatan, ada kuasa di dalam di dalam Nabi Musa itu waktu mengucapkan, waktu mengenal dan mengucapkan firman itu, teman-teman. Nah, ini yang disebut rema itu ini, teman-teman. Cuman ya kembali lagi, rema waktu itu disampaikan oleh Tuhan Allah itu kepada Nabi Musa secara langsung. Nah, ini Nabi Musa ini dididik oleh oleh Tuhan Allah selama 40 tahun, yaitu, teman-teman, untuk mendapatkan senjata-senjata perlengkapan dari Tuhan Allah yang berupa hikmat, firman yang dihidupkan. Itu kuncinya kenapa 40 tahun kok nggak mentas-mentas di situ gitu. Nah, yang lucu, teman-teman, waktu saya lihat kejadian di saya kan kira-kira 20 tahun saya pernah sharingkan bahwa yang saya alami itu proses saya gitu ya, untuk bisa bagaimana Tuhan ajar saya untuk bisa lebih berhikmat akan firman-firman Tuhan selama 20 tahun loh, teman-teman, sampai bosannya minta ampun. Nah, cuman waktu di dalam kitab suci kan tidak dinyatakan bahwa Nabi Musa itu katakan, waduh bosen banget loh menunggu 40 tahun gini. Nah, ini ceritanya saya cuma nangkep Nabi Musa seperti itu. Nah, bulan kemarin, beberapa minggu ini, saya suka lihat X Factor, teman-teman, X Factor di RCTI, lomba nyanyi gitu. Nah, kebetulan ada anak yang namanya, anak muda gitu, namanya Alvin Jonathan. Alvin Jonathan itu waktu di wawancara sama si RCTI, jawabnya tenang aja gitu ya, bahwa saya sih bosen hidup gini nggak ngelakuin apa-apa gitu. Nah, saya jadi pengen ketawa sini, ini kok ada orang secuek ini ya, ada orang yang suaranya kayak bagusnya nggak kira-kira hebat banget gitu kayak suara mas, tapi cueknya begitu dan menjawabnya seperti itu. Saya udah bosen hidup katanya, nggak ada tantangan apa-apa. Nah, saya pikir ini orang apa memang liar gitu ya, pergaulan liar. Ternyata tidak, teman-teman. Ya, kalau saya lihat kemarin itu, baru beberapa hari ini saya pelajarin autobiografi hidup dia, historicalnya Alvin Jonathan ini. Ternyata dia itu di tempat ibadah itu adalah bagiannya grup jadi grup yang untuk pujian penyembahan, teman-teman. Kalau di dalam Nasrani, teman-teman, di tempat ibadah itu ada yang disebut bagian pujian penyembahan. Karena kalau cerita di Nasrani itu pujian penyembahan, lagu itu, musik itu, teman, adalah pujian penyembahan untuk Tuhan. Mungkin kalau di teman-teman di Muslim ada ya istilahnya seperti salawatan atau apa gitu yang nyanyi pakai menyanyi begitu gitu. Nah, atau mungkin ada mengaji juga gitu. Dan kalau saya lihat di agama-agama seperti Buddha juga kan ada, teman-teman, liamkeng atau ngekeng atau apa yang pakai alat tok gitu. Nah, itu kayak begitu tuh. Nah, cuma kalau di dalam Nasrani yang bentuknya kebenaran persis seperti musik, seperti nyanyi pada umumnya, teman. Yang membedakan itu cuma kata-katanya beda gitu, dan juga cara membawakannya. Kalau memang orang yang bisa membawakan dari roh bukan dari jiwa, itu beda, teman.
akan beda gitu. Nah itu akan mengundang hadiran Tuhan di dalam waktu kita pujian penyembahan tadi. Jadi di Nasrani intinya beda, dan lagu atau musik itu terbagi jadi dua. Ada yang lagu memang lagu untuk jiwa gitu kan, seperti pada umumnya orang-orang dunia gitu. Tapi ada lagu yang memang, ada musik yang memang bukan untuk jiwa tapi untuk roh. Nah ini yang bisa menghadirkan kehadiran Tuhan di dalam waktu kita melakukan pujian penyembahan tadi. Nah, Alvin Jonathan itu ternyata ya salah satu pemuji di dalam satu tempat ibadah itu. Jadi saya pikir ya dia bosen ya, berarti memang mungkin cuman melakukan itu aja juga bosen. Nah ternyata di luar menjadi pujian penyembahan itu, Alvin ini juga ternyata banyak grup-grup amatiran itu yang membuat indie label. Jadi membuat satu album tapi sifatnya pribadi, mungkin dengan teman-temannya. Nah, kalau saya pelajarin, mungkin Alvin masih muda, ngalamin seperti Nabi Musa itu mungkin belasan tahun gitu, 10 tahun atau belasan tahun, kalau saya duga dari umurnya gitu. Nah, Alvin sudah benar-benar bisa merasa bosan, teman. Jadi saya ngebayangin, jangan Musa juga sama kali, merasa bosan selama 40 tahun. Dan saya pribadi pun merasakan 20 tahun juga bosan, teman. Cuma gara-gara melihat Alvin, jadi saya malah belajar. Oh, berarti Tuhan itu ya memperlakukan Alvin seperti itu, mempersiapkan Alvin seperti itu dengan menjadi divisi pujian penyembahan dan membuat musik-musik indie label gitu. Oh ternyata ya untuk mempersiapkan lomba ini teman-teman, lomba di dalam X Factor ini, di RCTI ini, dan memang menonjol sekali teman. Dan beberapa juri itu yakin gitu, percaya bahwa Alvin ini pasti menjadi juaranya. Entah realita atau tidak saya nggak ngerti. Sampai hari ini masih berlomba di gala show gitu. Masih ada belasan peserta dan nggak ngerti apakah juara itu masuk 1, 2, 3 apa tercapai enggak, saya nggak ngerti. Cuman kalaupun nanti Alvin misalnya Alvin Jonathan ini menjadi juara, ya saya jadi makin tahu bahwa pola kerja Tuhan itu harus seperti itu ya. Jadi Tuhan itu mendidik Nabi Musa, Tuhan itu mendidik Alvin Jonathan, dan Tuhan itu mendidik saya. Itu tidak berbeda dengan cara seperti itu. Nah cuman tinggal masalah apa ya, kekerasan karakter kitanya, mungkin Musa dengan saya dengan Alvin beda, mungkin juga fungsi yang Tuhan akan terapkan gitu. Jadi seberapa banyak senjata perlengkapan yang dari Tuhan yang perlu untuk Nabi Musa, yang perlu untuk saya, yang perlu untuk Alvin, itu kan mungkin beda-beda semua teman-teman. Ya Tuhan tidak ngerti akan pergunakan Nabi Musa, saya dan Alvin untuk apa, kan beda gitu. Nah cuman yang jelas teman-teman, dari kondisi dibiarkan Musa itu 40 tahun, dibiarkan Alvin ini masih muda, dibiarkan belasan tahun, tidak seperti anak muda yang lain, dibiarkannya saya 20 tahun sebagai pengusaha yang tadinya aktif jadi pasif gitu, jadi berdiam, lebih banyak aktif dalam hal rohani. Yaitu Nabi Musa 40, Alvin belasan, saya 20 tahun. Dan buat saya, yang saya rasakan itu tidak beda dengan yang Alvin rasakan. Betapa jenuhnya, bisa frustasi, bisa nggak tahu, sampai bingung sendiri. Saya pikir mungkin Nabi Musa juga sama, teman. Cuma tidak dicantum di dalam kitab suci aja gitu. Tapi kalau apa yang saya rasakan dan Alvin rasakan sama, teman. Jenuh sekali gitu. Nah cuma dari situ saya bisa mata saya kebuka bahwa ya ini karena ada di Efesus pasal 6 ayat 10-20 itu, bahwa ya Tuhan sengaja tempatkan kita dalam kondisi berdiam diri itu ya untuk bisa benar-benar mencermati, mengamati setiap firman gitu. Setiap firman itu harus menjadi rema, harus menjadi hidup gitu. Nah, waktu setiap firman ini menjadi rema, ya otomatis setiap firman ini menjadi senjata yang dari Tuhan, senjata perlengkapan rohani yang dari Tuhan. Untuk apa? Ya untuk menghadapi roh-roh jahat itu, teman. Karena roh jahat itu kan hebat banget gitu. Dia itu akan pukul kemana tidak tahu. Waktu Nabi Isa di padang gurun dicobain 40 waktu 40 hari puasa, ya tiga percobaan yang dilempar gitu. Tapi begitu jawaban Nabi Musa mematikan, si iblis nggak bisa jawab, dan ya nunggu kapan Nabi Isa lengah dia masuk lagi. Dan di kita juga sama teman-teman. Iblis itu akan seperti itu. Roh-roh jahat itu betapa uletnya akan mengaum-ngaum seperti singa ompong gitu. Ya untuk bisa menelan kita. Nah ini kembali lagi, jadi kita butuh berdiam diri untuk benar-benar bisa
melahirkan hikmat firman yang banyak, yang dalam, yang banyak, sampai berupa rema. Firman itu bisa menjadi rema. Nah, firman itu akan menjadi senjata rohani yang dari Tuhan dalam kita menghadapi roh-roh jahat di udara ini, teman. Mudah-mudahan teman-teman bisa tangkap. Jadi untuk bisa hidup berkenan bagi Tuhan itu adalah bukan cuma sekedar mau saja, tapi harus mau dan mampu, teman. Nah, mau saya coba konversikan ke kitab Roma pasal 8 ayat 1 sampai 17, dan mampu itu saya konversikan ke Efesus pasal 6 ayat 10 sampai 20 dalam arti kata yaitu bagaimana firman-firman Tuhan ini yang menjadi kita dapatkan hikmat firman sehingga menjadi rema, dan firman yang menjadi rema ini adalah senjata Tuhan yang untuk kita menghadapi roh-roh jahat. Oke, teman-teman. See you. Bye-bye.